Ya, insan bola tanah air tentu kecewa karena Justin Hubner dan kolega gagal meraih tiket otomatis ke Olimpiade Paris 2024 setelah gagal di laga perebutan juara 3. Namun pasukan pelatih Sinteyong tersebut tetap punya asa besar tampil di Olimpiade Paris. Syaratnya pasukan Merah Putih harus menang dalam laga playoff menghadapi Guinea. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola. Ada Bung Anton Sanjoyo yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Selamat malam, Bung Anton, apa kabar? Baik, Renhard. Ya, kita gagal ya dalam duel semalam melawan Irak. Sedikit mungkin apa catatan Anda yang kemudian ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi Garuda Muda di pertandingan playoff melawan Guinea ke depan? Ya, dengan 6 pertandingan yang sangat intens sejak melawan Qatar, berakhir dengan kekalahan melawan Irak, memang banyak sekali yang perlu dievaluasi, terutama soal kebugaran fisik ya. Yang menurut saya sih wajar-wajar saja dengan 6 pertandingan yang sangat berat, apalagi saat menghadapi Korea Selatan kan main 120 menit plus adu tendangan penalti, dihajar habis-habisan oleh Uzbekistan. Ya, menurut saya hal yang wajar lah kalau pada pertandingan terakhir melawan Irak kondisinya udah pada drop semua. Apalagi memang kan cara bermain pasukannya Sintayong ini kan sangat agresif. Dengan agresivitas seperti itu memang butuh kondisi fisik yang sangat prima. Ibaratnya kalau kendaraan mesin kan digeber terus itu kan pasti panas. Dan sudah overheat sebetulnya saat menghadapi Uzbekistan dan kalah itu sudah overheat karena memang kelihatan betul kondisinya sangat drop ya. Nah, kemarin ketika menghadapi Irak memang nggak bisa bermain seperti yang diharapkan oleh Sintayong karena strateginya tetap menyerang dengan frontal. Dan itu menurut saya keputusan yang benar lah. Artinya memang gaya bermain pasukannya Sintayong kan memang begitu. Kalau diubah di last minute memang juga nggak bagus juga gitu. Dan kemarin kan perlawanan Indonesia luar biasa. Ball possession sih menang ya, cuman shot on target lalu semua indikator memang kalah dari Irak. Tapi tetap menguasai jalannya pertandingan, sayang memang penyelesaian akhir kemudian jadi masalah. Nah, ini penyelesaian akhir kan tergantung pada kondisi fisik dan stamina gitu. Ya. Nah, kebobolan yang kedua pun rasanya karena memang staminanya udah drop banget, udah masuk ke perpanjangan waktu kan. Jadi ya saya tidak menyalahkan lah, ya harus angkat topi juga. Karena bagaimanapun kan menghadapi tim seperti Irak, Korea Selatan yang tim seniornya kan peringkatnya di atas Indonesia. Ya harus kita akui bahwa ini peningkatannya cukup pesat. Apalagi kalau kita bicara melawan Yordania itu yang terbaik. Tapi ya masih ada kesempatan kan, meskipun lawannya menurut saya jauh lebih berat nih daripada Irak. Tapi ya tetaplah kuncinya di recovery. Kalau recovery-nya bisa bagus, saya rasa sih pertandingan akan 50-50. Meskipun banyak orang mengatakan dunia ini kan salah satu yang terbaik di Afrika untuk kelompok umur, gitu kan. Mereka try out-nya aja di Amerika Latin, gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kualitas mereka memang di atas rata-rata. Ya, jadi itu pun juga yang kemudian disampaikan oleh Sinteyong ya, Bung Anton, bahwa ada faktor kelelahan ya, faktor fisik yang kemudian itu juga menjadi berpengaruh terhadap permainan timnas semalam. Dengan catatan itu, di atas kertas kemudian kita tahu tim Guinea jauh lebih tinggi peringkatnya dibanding dengan Indonesia. Banyak pemain kemudian bermain di Eropa. Anda katakan juga tadi mereka juga tryout-nya sampai ke Amerika Latin begitu. Nah, jadi yang sekarang yang paling penting disiapkan oleh tim ini apa? Recovery dulu ya artinya untuk kemudian masuk ke babak playoff nanti. Iya pasti, karena dengan 6 pertandingan dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu kan kelelahannya luar biasa. Mesinnya udah panas banget gitu. Belum lagi kelelahan mental ya, dengan ekspektasi di dalam negeri, nobar di mana-mana, presiden ikut nonton, semua bicara tentang sepak bola. Apa enggak mereka ini kebebanan, ya kan? Anak-anak muda ini kan jam terbangnya tidak terlalu tinggi gitu loh. Meskipun sebagian besar mereka sudah ikut tim senior, tapi tetap mereka anak muda yang mungkin butuh 2 tahun lagi untuk benar-benar matang. Nah, ini kan tidak pernah diperhitungkan gitu loh, dan saya tidak menyalahkan mereka karena memang masanya mereka masa yang masih tumbuh, dan dengan beban seberat itu, beban mental, beban fisik yang luar biasa, mereka sekarang harus terbang ke Paris, terbang 8 jam kira-kira, kemudian aklimatisasi. Ini kan pekerjaan yang sangat berat.
tapi saya rasa dengan tekad yang besar itu bisa terlaksana. Cuma memang kan persoalannya Guinea ini sudah lama tidak bermain kompetitif kan. Bisa menjadi plus, bisa menjadi negatif juga bagi Indonesia. Mungkin mereka melakukan banyak sekali pertandingan friendly, tapi pasti tidak seintens Indonesia yang menghadapi tim-tim berat kan di Piala Asia ini gitu loh. Jadi secara fisik kebugaran mereka jauh lebih baik. Nah ini kan yang PR besar yang harus segera diselesaikan oleh Sintayong dan timnya. Ini menurut saya harus jadi prioritas. Selain recovery jadi prioritas untuk menghadapi wakil Afrika ini, adakah yang perlu dirubah mungkin, Bung Anton, atau strateginya kah, atau kemudian ada lini-lini tertentu yang perlu dievaluasi atau mungkin diperkuat menurut Anda? Ya, saya tidak terlalu yakin apakah Sintayong akan berani mengubah formasi ya. Karena formasi dia ini kan formasi yang sangat ofensif. 3-4-2-1 atau 3-4-3 ini kan super ofensif. Artinya kalau dia berani menerapkan permainan itu dia harus siap dengan kondisi fisik para pemainnya. Kalau tidak siap, main seperti Irak atau seperti Uzbek. Mereka bermain dengan 4 pemain belakang, dengan 5 gelandang, itu lebih balance gitu loh. Tapi dengan setelah berminggu-minggu dilatih dengan permainan ofensif, apakah pergantiannya bisa secepat yang kita harapkan? Saya nggak tahu. Yang tahu adalah Sintayong. Kalau dia berani, kalau saya ditanya, ini kan udah hidup dan mati, mau ke Paris atau enggak gitu loh. Kalau saya sih suruh main menyerang aja seperti ketika melawan Jordania, ya kan? Kalau bisa bikin gol di 45 menit pertama, rasanya sih peluang untuk ke Paris sangat besar. Gitu. Tapi yang dihadapi sekali lagi ini adalah tim dari Afrika Barat dengan kondisi fisik yang jauh lebih bugar, dengan postur yang jauh lebih kekar. Ini yang harus jadi pertimbangan, bagaimana cara bermainnya, bagaimana menghadapi challenge-challenge mereka di lini tengah terutama. Kan ketika melawan Uzbek juga kelemahan Indonesia adalah selalu nggak bisa memenangkan challenge di lini tengah. Challenge-nya diambil semua oleh Uzbekistan. Nah ini yang kemungkinan besar akan dialami juga ketika melawan Guinea. Inilah yang rasanya harus diselesaikan oleh Sintayong. Saya yakin dia bisa sih. Cuma apakah pemainnya juga bisa menerapkan strategi dia? Gitu. Terakhir Bung Anton, jadi sekali lagi kita bicara peluang ya. Bagaimana yang kali ini melawan Guinea, wakil dari Afrika, dengan tadi banyak plus minus yang sudah Anda ulas? Ya, di Piala Asia selalu saya punya prediksi 55 sekitar 55-45, kecuali ketika lawan Uzbek. Saya prediksi 50-50 dengan harapan bisa mencuri gol. Ini lawan tim Afrika yang bugar, saya nggak berani 50-50 juga. Mungkin Indonesia sedikit peluangnya sedikit lebih kecil, tapi dengan tekad yang besar, saya rasa untuk membuat sejarah. Kan terakhir kita tahun 56 ke Olimpiade, tahun 76 selangkah lagi gagal. Kalau sekarang kan Indonesia akan mencatat sejarah nih, Rizky Ridho sudah bisa main meskipun Hübner katanya nggak bisa main karena dipanggil pulang dan karena kartu kuning. Jadi memang ada sedikit hambatan besar ya di dalam tim Indonesia. Tapi siapa tahu kan kalau menyerang frontal bisa main indah seperti ketika melawan Jordania, siapa tahu Indonesia bisa menang bahkan lebih dari 2 gol. Jadi harapan itu selalu ada. Harapan itu selalu ada. Itu yang tentu kita harapkan semuanya. Tentu kita tetap harus dukung timnas untuk melawan Guinea nanti ya di babak playoff. Terima kasih banyak Bung Anton sudah bergabung di Sindo Prime pada malam hari. Terima kasih, selamat malam. Sama-sama, terima kasih.